bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, dunia gonjang ganjing seperti bakal terjadi goro-goro. Ya gitu, Bung. Gonjang ganjing. Eko bumi dwi sawah, tri gunung catur samudra. Pokoknya sebelum goro-goro terjadi, itu narator dalam sastra Jawa, Ki Dalang, membacakan mantra, Bung. Mantra eko bumi dwi sawah, tri gunung catur samudra, dan sampai ke 10, Bung. Ini tidak terlalu penting untuk Anda, kawan-kawan yang bukan dari latar belakang Jawa. Ini hanya akan nambah ruwet aja. Saya mengatakan ini tidak dari kata per kata. Yang saya sampaikan ialah suatu perkara bahwa ada mantra yang dibacakan menyambut kemungkinan sangat dekat bakal datangnya suatu yang namanya goro-goro. Nah, di dunia media kita ya, media konvensional maupun media sosial, wih, tanggapan mengenai bagaimana Bung Kaisang Pangarep, putra Pak Jokowi, itu namanya keren-keren. Gibran Raka Buming Raka. Yang kecil Kaisang Pangarep. Yang cewek apa? Lupa saya. Ya pokoknya nama-nama itu yang keren lah. Itu memerlukan suatu perenungan seminggu 2 minggu untuk menemukan nama itu. Ketika anak-anak mereka akan lahir, Pak Jokowi sudah prihatin menemukan itu. Nah, ini si bungsu ini, Bung. Dalam orang yang melebih-lebihkan fenomena, jelas dalam waktu hanya 2 hari langsung jadi ketum. Ya, Partai Solidaritas Indonesia mengembangkan solidaritas. Nah, sudah dijelaskan loh. Sudah dijelaskan, Mbak, tidak 2 hari. Sebenarnya pendekatannya sudah lama. Tapi pembawa acara, hostnya TV-TV, kembali tetap ini hanya dalam 2 hari. Sudah dikasih tahu bukan 2 hari. Masih 2 hari lagi, 2 hari lagi. Orang-orang itu ya, Bung, di masyarakat kita ini, kalau ingin sinis kepada sesuatu, sudah dibenarkan konsepnya, sudah diletakkan pada perspektif yang benar. Masih lagi. Ya, tapi itu semuanya terserah, Bung. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan ini semuanya. Orang ada yang sinis. Gimana ini? Dalam 2 hari ini kalau bukan karena putra presiden tidak mungkin. Dan Kaisang bilang, iyalah, aku bisa begini memang karena putra bapakku, dan aku direstui oleh bapakku supaya aku bisa dengan bagus. Dan pidatonya yang keren itu, Bung, itu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang lain selama ini. Nah, lain mencaci, yang lain menempatkan pada suatu proporsi yang begini. Dan banyak perdebatannya. Itu ada yang menempatkannya dalam posisi etis. Bagaimana kalau satu keluarga berada satu partai politik? Kan PDIP kan punya dalil. Yang lain janganlah berada di partai yang lain. Dan kalau ada argumen, ya dia sudah kawin, sudah menikah, dia sudah menjadi kepala keluarga tersendiri, itu pun masih didekati lagi lebih dekat dengan tusukan. Iya, tapi
ininya begini, ini begini, dan sebagainya. Kontroversi, ada setuju, ada yang tidak setuju, ada yang memaki-maki, ada yang kecewa, ada yang mengutuk, dan yang mengutuk itu tidak dinyatakan, tapi ada tanda-tanda kutukan dalam orasi penilaiannya. Tapi Kaisang, ya Kaisang lah. Kaisang ya Kaisang. Ketika diberi argumen, ya itulah anak muda. Ada orang yang lebih kritis. Ya anak muda kan banyak. Anak muda kan banyak di PSI. Iya, anak muda banyak di PSI. Tapi kita sebagai orang luar, mengertinya semua anggota masyarakat, anggota-anggota partai Solidaritas itu setuju. Bahkan mantan ketua dan mantan ketua yang dulu-dulu, ketua umum, ya membolehkan ini. Orang curiga, jangan-jangan ini diteror, jangan-jangan ini digerakkan, jangan-jangan ini ada Jokowi yang memainkan kartu keluarganya, ya kartu keluarga, bukan kartu keluarga itu ya, tapi memainkan kartu as. Itu milik keluarganya untuk sesuatu kepentingan. Bisa jadi, Bung, bisa jadi kalau dilihat dari sudut ini sampai pada titik ini, ya. Dan ada yang bilang, hati-hati kepada Kaisang. Ya hati-hati kenapa? Ya di belakangnya ada Jokowi. Kita sudah bisa menduga dari awal-awal. Kenapa kita lalu mesti ada tanda-tanda bahaya sesuatu? Hati-hati, bakal banjir. Ya kagak lah. Ya Kaisang memang fenomena menyolok, fenomena baru, fenomena ya politik kaum muda yang berorientasi pada contoh-contoh politik di luar negeri, mengambil contoh moving forward party atau apa semacam di Thailand atau moving forward. Ya sejenis itu pokoknya menggunakan konsep itu dan dipakai sebagai referensi, bukan orientasi. Sebagai referensi karena Kaisang mengubah-ubah, mencarikan konteks-konteks yang relevan bagi kita. Kan bagus. PSI kan mengalami sedikit kemacetan dalam relasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan orang cemas. Saya orang yang anggaplah saya ini setengah PDIP. Ya karena saya mendukung, saya dekat, saya sejak saya masih umur 40-an, saya sudah menulis, membackup PDI Perjuangan melawan Orde Baru. Ya karakter saya seperti itu karena saya melihat PDI Perjuangan itu kekuatan tertindas di bawah sepatu Orde Baru, dan saya memihak ke situ dan sampai sekarang saya membela situ bukan karena tertindas lagi, saya mengapitalisasi. Ada kekuatan partai yang begitu, ini kapital bagi Indonesia untuk pengembangan kehidupan masa depan. Karena partai itu memiliki kader-kader, ya kader itu disebut sebagai petugas partai. Petugas partai itu bukan kata yang jelek. Dan orang selalu bertanya, petugas masyarakat. Emang di dalam politik ada konsep petugas masyarakat? Orang-orang ini kekurangan kemampuan membangun imajinasi. Mengutuk bisa, tapi membenarkan tidak bisa. Mengutuk PDIP, petugas partai. Iya, apa salahnya? Presiden Jokowi petugas partai, nanti Pak Ganjar ini petugas partai. Anda tidak tanya apa tugasnya. Besarkan partai PDI Perjuangan gitu. Enggak. Tugasnya besarkan Indonesia, jaga Indonesia, jaga NKRI, makmurkan rakyatnya, ciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana dosa?
Di mana dosa, di mana salah, kata petugas partai. Nah, begini Bung, ketegangan, orang menduga Pak Jokowi sedang tegang hubungannya dengan Mbak Mega, tidak saling apalah. Lalu ada pendekatan begini, ada ini dan itu. Bung, belum ada suatu analisis, belum ada yang mengatakan Kaisang, Bung Kaisang Pangarep, dia anak keberapa ya, ketiga, kok disebut Pangarep? Pangarep itu kan yang paling lahir duluan, tetapi itu urusan Pak Jokowi lah. Kaisang Pangarep yang memimpin Partai Solidaritas Indonesia, di belakangnya ada Pak Jokowi, itu dicemaskan orang. Tapi saya tidak mendengar sahabat-sahabat terhormat dari PDI Perjuangan yang cemas. Cemas barangkali dalam hati, dan cemas itu karena meraba-raba. Apa ini maksudnya Pak Jokowi? Saya kira begini, barangkali untuk Mas Hasto. Saya sampaikan pada Mas Hasto, kira-kira begini. Kaisang memimpin Partai Solidaritas Indonesia, Pak Jokowi ada di belakangnya, itu ibaratnya nanti Kaisang itu seperti suatu benda, seperti sesuatu teks suci. Pak Jokowi akan menaruh teks suci itu di suatu nampan yang ditutup oleh kain batik yang anggunnya bukan main, dan dotong-dotong Pak Jokowi datang ke suatu forum rapat penting di PDI Perjuangan. Barang penting yang dibawa Pak Jokowi itu yang isinya Kaisang dan Partai Solidaritas Indonesia ini diserahkan kepada Mbak Mega. Mereka punya suara agak banyak. Beri mereka kesempatan, saya persembahkan suara itu untuk PDI Perjuangan. Pak Jokowi, dugaan saya akan begitu, sehingga apa yang namanya kecemasan, curiga ini dan itu, mari kita hapus. Dan mari kita sambut Kaisang menghadap Ibu Megawati Soekarno Putri. Tercatat sebagai anggota koalisi. Tercatat anggota koalisi istimewa karena memberikan seluruh suaranya ke PDI Perjuangan. Begitu Bung, begitu Bung, begitu Bung. Perhitungan nalar yang tidak terlalu jelas nalarnya, karena ini bukan urusan nalar. Politik itu bukan hanya the art of possible, tetapi politik ada the art of thing that we cannot understand. The art of mungkin tidak harus memakai the art. Pokoknya politik adalah fenomena yang tidak kita pahami sebelum pada detik tertentu tindakan diambil. Bukan lagi the art of possible, bukan lagi segala art-art yang lainnya. PDI menerima kedatangan Kaisang dalam bungkusan yang disampaikan oleh ayahnya, Presiden Jokowi. Terima kasih, Bung. Saya kira itu, Bung. Terima kasih, Bung.